Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Langsung saja, pelajaran 1. Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat manusia. Nih, kegiatanku. Gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pesan kejujuran. Amatilah. Ini gambar 1.1. Anak-anak atau murid-murid sedang bermain bersama di halaman sekolah. Terus lanjut ke gambar 1.2. Ini ada seorang murid laki-laki menemukan selembar uang kertas di halaman sekolah. Gambar 1.3. Murid laki-laki tersebut memberikan uang yang ditemukan kepada ibu guru. Terus gambar 1.4. Ibu guru sedang mengumumkan untuk mencari tahu siapa yang kehilangan uang. Jadi di sini jika menemukan uang, kita mengumumkan agar tahu siapa yang mempunyai. Berarti anak laki-laki ini jujur. Uang yang ditemukan tidak diambil sendiri, tetapi diberikan kepada ibu guru untuk diumumkan kepada anak-anak yang lain siapa yang kehilangan uang. Terus ini bagian A, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Ini sikapku. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Jadi sebaiknya kita sebagai murid harus selalu berkata dan berbuat jujur. Sekarang ini, ayo menyanyi Aku Anak Jujur. Nada lagu pelangi-pelangi karo pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Berarti jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Di sini ayo kerjakan, amati dan ceritakan gambar di samping. Apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Ini ada seorang anak laki-laki yang menemukan sebuah pulpen dan mengumumkan atau menanyakan kepada teman atau murid yang lain, apakah kamu yang menemukannya? Bukan. Ini juga menjawab dengan jujur, bukan saya yang menemukannya. Apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Mengumumkan siapa yang kehilangan barang tersebut. Terus ini, insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Ini berisi kolom nomor, uraian, ya atau tidak.
Aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Centang, iya. Aku yakin anak jujur akan beruntung. Iya. Aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Iya. Aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Iya. Aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Iya. Di sini. Ayo berlatih. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Berkat kejujurannya, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Anak yang jujur akan beruntung. Anak yang bohong akan merugi. Ini keuntungan bersikap jujur. Orang yang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan. Sikapku dimanapun dan kapanpun, aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Di sini, ayo kerjakan. Buatlah kelompok-kelompok kecil terdiri atas 2 atau 3 orang. Setiap anggota kelompok menyebutkan contoh sikap jujur bergantian. Ini adik-adik kerjakan di rumah ya. Ini tidak usah dikerjakan secara berkelompok, dikerjakan sendiri saja. Mintalah bimbingan orang tuamu untuk mengerjakan. Terus ini, insya Allah aku bisa. Beri tanda centang di kolom iya atau tidak. Aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Iya. Aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Iya. Aku yakin bersikap jujur menjadi pikiran tenang. Iya. Di sini, ayo berlatih. Amatilah gambar berikut. Sebutkanlah perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ujian. Ini mencontek pekerjaan teman. Terus ini tugas kelompok. Buatlah kelompok dengan jumlah 5 anak per kelompok. Diskusikan bersama teman-teman dalam kelompok tentang contoh-contoh keuntungan bersikap jujur. Masing-masing kelompok menulis 3 contoh keuntungan bersikap jujur dan menyerahkan hasilnya kepada guru. Karena di saat pandemi corona ini kita tidak masuk sekolah dan hanya mengerjakan di rumah, adik-adik kerjakan secara individu ya. Keuntungan sikap jujur antara lain, orang yang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, disenangi orang tua dan guru. 3, punya banyak teman. 4, jujur akan membawa kebaikan. Cukup sampai di sini materi pelajaran 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.